Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Pada kali ini saya akan memberikan sedikit gambaran. Dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan tentunya. Mengenai kasus yang bernama Saudara Subeki yang saat itu ramai. Ya, Subeki adalah putra seorang anak kiai dari Jombang. Lebih tepatnya itu putra sang mursyid atau Mbah Yai Mukhti Mukhtar ya, yang ada di Jombang. Kebetulan pondok pesantren tersebut namanya Torekotnya namanya Sidikiyah Indonesia ya, Torekot Sidikiyah Indonesia. Lalu Sidikiyah itu seperti apa ya, Torekot gitu loh. Sidikiyah apakah seperti Muhammadiyah dan NU? Oh bukan. Itu yang saya ketahui sampai detik ini. Sidikiyah bukanlah seperti atau semacam NU ataupun semacam Muhammadiyah. Lebih tepatnya adalah Sidikiyah ya seperti Asam-Bandi, Torekot Asam-Bandi yang dari Nahdliyin, warga Nahdliyin tentunya. Lalu persamaannya apa seperti NU dan Muhammadiyah? Persamaannya adalah warga, bagian daripada warga. Ada yang dari NU juga, ada yang dari Muhammadiyah. Tidak melihat itu, tidak melihat madhab, tetapi ketika bertorekot, teroketnya di Sidikiyah tujuannya adalah untuk kebaikan. Itu yang saya yakini. Jadi ketika ada orang yang kadang-kadang berpersepsi Sidikiyah itu bukan NU, ya salah. Itu namanya Anda memecah belah NU. Orang-orang yang di dalam Sidikiyah itu adalah orang-orang NU. Yang di dalam Sidikiyah pun juga ada yang dari Muhammadiyah. Ada beberapa orang ada dari Muhammadiyah. Beberapa orang ada yang dari NU. Jadi bedakan antara organisasi keagamaan dengan torekoh. Ya. Bedakan dulu itu. Nah, jadi profil daripada saudara Beki yang kemarin itu rame, yang sampai saat ini sudah berproses hukum ya, dalam proses persidangan, yang kabarnya adalah mencabuli seorang wanita belasan santri, seorang predator yang mencabuli beberapa gadis di bawah umur. Waduh keren ya. Ini saya lihat dengan seksama, saya melihat dengan proses hukumnya adalah bahwa ternyata apa yang digaungkan selama ini tidak sesuai dengan fakta. Kalau seandainya ada dari TV One contohnya memberitakan tentang itu, paling judulnya saja yang bombastis, isinya juga ya dugaan-dugaan yang tidak jelas. Berita-berita itu tidak jelas ya. Termasuk dari Kompas TV, dari media-media mainstream maupun channel-channel YouTube yang saat itu sangat ekstrim sekali menghakimi. Artinya menghakimi dengan opini publik. Perlu saya garis bawahi, semua itu hoax dan bohong. Karena apa? Kita berbicara karena ini negara hukum, maka izinkan saya untuk berbicara sesuai dengan fakta hukum. Fakta hukum yang saya lihat dari persidangan adalah sang pelapor atau korban yang diberitakan korbannya belasan atau puluhan, ternyata cuma satu. Saksi korban tersebut, pelapor tersebut satu ya, orangnya itu. Lalu kenapa saya sempat berpikir ini kayaknya ini bebas. Kalau memang ini sidangnya sidang murni tanpa ada intimidasi, tanpa ada intervensi, tanpa ada orang-orang yang jengkel atau gregetan. Kalau ini menengok dalam fakta hukum atau fakta sidang yang real, ini saudara Subeki pasti akan terselamatkan. Karena apa? Menurut sumber-sumber yang kita dapat selama ini mengikuti persidangan saudara Subeki di sini, coba bayangkan saja yang mengaku korban diperkosa. Ini kan ada tiga jeratan pasal. Sebentar aku tak sambil ngerokok ya. Rokok saya masih tetap ST. Rokok saya tentrem. Jadi faktanya adalah ketika di dalam persidangan tersebut, jeratan atau dakwaan ini kan ada 3 pasal kurang lebihnya ya. Ada yang disebut pemerkosaan, kekerasan seksual dan lain sebagainya, diantaranya adalah itu kan. Yang namanya kasus pemerkosaan ini fakta hukumnya adalah ketika ada kesaksian dari pihak pelapor tersebut adalah mengatakan bahwa dia menurut dari pengacara saat habis sidang ya, karena kasus-kasus seperti ini kan tertutup, ini sudah diatur sama undang-undang.
tidak terbuka ya. Nah, dari pernyataan pengacara sendiri pun bahwa masa korban pemerkosaan dia dimintain keterangan di tempat persidangan tersebut, kenapa buka kancing sendiri? Nah itu satu. Jadi banyak sekali yang ganjal. Terus ketika menghadirkan dari pihak JPU menghadirkan beberapa saksi. Saksi itu banyak sekali ya, katanya sih sekitar ada 40 ya. Saksi itu jujur saja saksi-saksi yang menurut saya ini tidak berbobot. Jadi saksi ini adalah yang katanya kata dari sana dan kata dari sana. Sama halnya seperti saya di sini seandainya sedang melakukan streaming. Di sini ada nama akun yang namanya Setiabudi di sini. Kalau seandainya saya bilang begini, Setiabudi itu orangnya tuh begitu loh, dia tuh maling segala macam. Maka orang 224 yang nonton saya di sini akan bersaksi semua. Bersaksi untuk menghakimi siapa? Si Setiabudi. Saudara Setiabudi ini yang dari Kalimantan Selatan ini. Ini seumpamanya, seandainya contohnya, ketika hukum ada orang ngomong di media sosial begini saja kok dipercaya, gitu loh. Ya kan? Hanya katanya gitu. 230 orang di sini pun dapat bersaksi menghakimi si tadi itu si Setiabudi. Bahwa Setiabudi itu adalah seorang maling. Nah, ketika ini ada 230 menghakimi Setiabudi bersaksi di persidangan, ini hukum sudah mulai rancuh gitu loh. Masa saksi seperti itu bisa memberatkan gitu loh. Masa saksi yang model-model katanya, kata si A, kata si B, kata isu ini loh, yang katanya ini, ketika ini bisa dipercaya dan memiliki kekuatan hukum, waduh, ini sudah hukum buta, sudah tambah lagi hukum ini tidak punya hati nurani, kan begitu? Hukum ini sudah buta ketika kesaksian-kesaksian bodong yang tidak jelas, yang tidak memiliki tidak berbobot sama sekali, tetapi bisa memberatkan dalam persidangan terdakwa. Lah, inilah yang disebut bukan hukum buta lagi. Kalau hukum itu kan sudah jelas buta, tapi ketika kesaksian-kesaksian ini kok hakim bisa mencatat semua, diiyakan oleh hakim seandainya. Ini sudah hukum bukan hanya buta lagi, tetapi hukum sudah tidak punya hati nurani. Maka saya keyakinan kalau ini sidangnya ini normal, tanpa ada tendensi, tanpa ada intimidasi, tanpa ada intervensi, saya yakin permasalahan di kasusnya saudara Subeki ini bisa bebas. Ini bisa bebas murni berdasarkan ya yang seperti tadi yang saya sampaikan itu. Ya. Dan ini saya rasa bisa jadikan pelajaran. Ini bisa menjadi pelajaran untuk semuanya. Khususnya untuk hukum yang ada di Indonesia. Ini bisa jadi pelajaran loh. Zaman sekarang ini paling gampang sekali menghakimi orang, menjerat dengan delik hukum, dibangun opini. Jadi opini publik nih dibikin seram dulu nih. Ketika publik ini sudah menghakimi baru. Ya salah satu contoh adalah kasusnya Samsudin. Ketika saya berbicara bijak seperti ini pasti akan dianggap saya membela Samsudin. Padahal kan tidak. Betul gak? Samsudin ketika ada korban yang merasa tertipu, yang lebih baik adalah korban tersebut menggunakan hak hukumnya, yaitu dengan cara mengadukan atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Baru fakta-fakta hukum itu bisa menyetatuskan bahwa Samsudin itu menipu. Coba kita pikir, sampai saat ini Samsudin pun memang sih kalau seandainya pernah pengobatan menggunakan trik, menggunakan trik-trik inilah, trik-trik itulah, ketika ada orang yang kecewa wajar. Sama halnya ketika orang berobat ke rumah sakit, banyak orang yang kecewa dengan rumah sakit, pelayanan rumah sakit, dokternya juga pelayanannya kurang baik juga sama. Bahkan di rumah sakit pun ya ada yang mati, gak semuanya sembuh. Apalagi ketika dihakimi opini, pengobatannya dia Samsudin itu pakai trik, katakanlah kan seperti itu. Loh, semua pengobatan itu pakai trik. Kalau nggak pakai trik namanya bukan pengobatan, namanya domblong, nonton, kan begitu. Ini hal-hal yang logika. Kenapa sih Samsudin itu begitu kemarin itu dihakimi? Nah, terlepas dari semuanya ya. Kenapa Samsudin itu lebih terkenal di penipuannya sama seperti kasus sebelumnya, kasusnya Idris itu juga dihakimi.
Gus Idris waktu itu pun sama. Dihakimi bahwa Idris itu adalah seorang penipu. Tapi sampai detik ini Idris itu tidak pernah ada fakta hukum dia adalah seorang penipu. Nah ini pengalaman. Aku kalau inget jengkel, juancuk bener. Di TikTok saya digoreng. Saya baru upload bikin TikTok baru ya. TikTok baru saya itu namanya Gus Arya Wali Medsos. Itu TikTok baru saya. Saya baru upload, nggak ada urusan dengan Samsudin, nggak ada urusan dengan si pesulap merah, tapi langsung ketika saya bikin uploadan, oh ini ya ponakannya Samsudin, oh ini ya saudaranya Samsudin. Jadi miris, hampir kelompok-kelompok ini yang sudah terbangun opininya, rata-rata adalah mereka menjadi kelompok-kelompok yang ekstrim, bahkan yang berkarakter radikal. Radikal itu apa? Radikal itu bibit. Radikal itu adalah karakter ketika tidak sejalan dengan apa yang ia inginkan, maka halal darahnya, hujan dia, dukun-dukunkan dia. Bahasa Islamnya, kafir-kafirkan dia kalau masuk ke agama, murtad-murtadkan dia, sirik-sirikan dia supaya apa? Umat semuanya menghakimi dia. Nah, orang-orang yang berkriteria, yang berkarakter seperti itu adalah kelompok-kelompok kawarih. Hati-hati kalian, hati-hati. Siapa yang bertanggung jawab? Saya yang bertanggung jawab. Orang-orang yang karakter seperti itu dalam hidup berbangsa bernegara, mereka dimanai adalah orang-orang radikal. Kalau diambil dalam sejarah kurun waktu sahabat-sahabat Rasulullah di zaman dahulu, mereka adalah kelompok-kelompok kaum kawarih. Ngeri nggak? Ngeri. Sama. Apa yang terjadi dengan kasusnya Subeki ini ditumbangkan oleh mereka kelompok-kelompok kaum kawarih. Bahkan PKI. Bahkan orang-orang PKI ini. Di belakang ini ada orang-orang PKI juga. PKI-nya asli bukan isu. Ada salah satu keluarga PKI yang ini ada keterkaitan dengan Subeki. Ada salah satu keluarganya sendiri. Keluarga tirinya Subeki ini. Ini memang dulu ini ada sejarah bahwa orang tuanya itu PKI. Bahkan ya itu kesaksian dari para alim setempat. Para warga-warga di tempat tersebut bahwa dia itu keturunan PKI. Orang-orang PKI itu berkarakter seperti apa ya? Kayak begitu, menguasai. Ya, seperti Jin Tomang seperti contohnya. Jadi ini bisa menjadi pelajaran kita semua bahwa tidak semuanya sebuah isu yang besar itu dianggap sebuah kebenaran. Ya, sekarang zamannya adalah zaman opini. Kalau mau menghabisi orang, maka bangun opini dulu. Media sosial penuhi dulu. Opini itu yang lebih ngeri di mana? Di media sosial. Penuhi dulu. Ketika media sosial nanti sudah terbentuk opininya bahwa dia salah, maka hukum akan terintervensi oleh kemauan rakyat. Karena dianggap orang yang ketika sudah banyak opini-opini itu yang menghakimi, dianggap sebuah kebenaran. Tidak bisa Ferguson, tidak bisa seperti itu. Makanya di sini saya kasih tahu pelan-pelan supaya paham. Ya. Kasusnya seperti Subeki, kasusnya Brigadir J yang saat itu awal dihakimi juga masalah pelecehan, ternyata bukan. Nah, sebetulnya kasusnya Brigadir J yang saat ini sudah terbongkar, ini bisa memberikan pelajaran buat kita semua bahwa kita ini diajar untuk berlogika. Kita ini diajar untuk berpikir yang lebih panjang, bukan tumpul. Bukan pendek cara berpikir kita, harus panjang nih. Ini dasarnya dari mana? Ini sanad masalahnya dari mana? Jadi harus jelas. Ya. Nah, kasusnya Brigadir J ini ketika diketemukan dengan kasusnya Subeki ini hampir sama. Kasusnya Brigadir J ini masalah ada cinta, ada keterkaitan dengan orang-orang yang visum pertama. Sama kasusnya Subeki ini hampir sama. Ada orang hubungan masalah cinta. Ada masalah ya pelakor lah. Bisa dikatakan pelakor karena Subeki ini sudah beristri. Lalu apa sih indikasinya kok saya itu mengatakan bahwa kemungkinan besar ini saudara Subeki ini akan bebas. Ya fakta-fakta hukum seperti itu. Masa kasus-kasus yang menjerat Subeki ini ketika ada pasal pemerkosaan, kekerasan seksual dan lain sebagainya.
Tetapi ada bukti screenshot sayang-sayangan di dalam HP si pelapor sama si saudara Subeki. Coba menurut Anda bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Ketika ada chat sayang-sayangan, histori dari si pelapor atau yang mengaku korban. Menurut Anda ini pemerkosaan atau hubungan? Atau penggoda? Kan bisa jadi wanita tersebut memang ada hubungan dengan saudara Subeki, tetapi tidak dalam konteks pemerkosaan. Cabulan, tidak ada itu. Kan bisa jadi saudara Subeki sudah punya istri, tetapi perempuannya menjadi penggoda. Kan bisa jadi. Kenapa? Dasarnya dari mana? Sayang-sayangan. Sayang-sayangan itu. Artinya kalau dimaknai ini orang sebetulnya pelapor atau pelakor. Coba Anda bisa maknai di sini. Sesungguhnya orang ini pelapor atau pelakor. Pelakor. Bisa jadi pelakor. Gus mau tanya, kalau buat laporan polisi soal hoax disebarkan, seseorang itu yang lapor boleh siapa saja atau harus yang bersangkutan? Yang bersangkutan, yang dicemarkan siapa? Bravo WCC Jombang. Wah, bravo. Wes toh. Pokoknya bravo aja lah buat WCC Jombang. Saya juga kadang-kadang ingin mengkritik juga untuk sebuah aliansi atau yang namanya WCC Jombang itu. Apa namanya itu WCC itu? West Center apa? West Center WCC C-nya apa lagi tuh? Lah enggak tahu lah ya, pokoknya WCC gitu. Saya juga mau sedikit kasih kritik. Saya kemarin pernah mengundang Anda ya, lewat publik, lewat pernyataan publik. Tetapi sampai detik ini pun tidak ada konfirmasi. Saya hanya ingin menanyakan, betul nggak sih ada belasan korban santriwati yang diiwik. Sesuai yang diberitakan, sesuai yang Anda suarakan saat itu. Ya kan, sesuai dengan apa yang, nah itu yang pertama. Yang kedua, betul nggak sih ini Subeki ini iwik gadis-gadis di bawah umur? Anda harus bisa jawab itu dengan fakta hukum. Ya setidaknya ada fakta korban lah. Tetapi saya undang baik-baik kemarin juga supaya kita ini tidak berasumsi negatif lah ya, biar tidak pincang sebelah. Sampai sekarang nggak ada ini WCC kemana? WCC kemana ini? Coba. WCC kemana? Harusnya ayo dah sekali-kali kita itu ngobrol. Kita itu juga pengen tahu karena apa? Dari statement-statement Anda WCC sudah bikin gaduh publik. Orang-orang awam ketika Anda sebagai aliansi, mengatasnamakan aliansi atau apapun itu, ketika buat narasi, terus akhirnya disebar, terus akhirnya diatensi oleh publik dan ramai, sebabnya adalah dari WCC. Nah ini perlu klarifikasi, yang Anda sampaikan itu sebetulnya benar atau tidak. Ya saya undang sampai sekarang pun ya udah ada yang japri saya. Gak ada yang japri saya nih. Dari WCC sekalipun gak ada. Dari aliansi santri gak ada. Gak ada. Lalu sebuah keganjalan yang sangat unik. Seperti kasus ini kayak seperti sangat dipaksakan sekali. Dalam proses hukum ya, dalam urusan kepolisian saat itu, saya rasa polisi sudah benar sekali menjalankan ketika ada korban. Pelapor juga sudah menyiapkan ini itunya, saksinya sudah ada, bukti-buktinya sudah ada. Nah, polisi kewajibannya adalah untuk memproses. Saya rasa saya sudah sepakat lah dengan kepolisian. Tetapi fakta sidang ini sekarang. Fakta sidang ini.
Karena sangat mengganjalkan sekali, mulai dari demo menggunakan plat merah. Ada demo kemarin juga kan ada dari plat merah. Loh ini kan aneh sekali gitu. Dakwaan-dakwaannya juga tidak jelas gitu. Orasi juga ya mohon maaf ya, kalau saya pikir ya WCC. Kemarin kayak bikin demo atau orasi itu ya. Ya segelintir orang bisa dihitung ya pakai jari ya. Nggak selesai dengan jari saya 10 ini. Ya cuman beberapa gelintir orang gitu. Kenapa nggak ramai sekalian gitu loh. Padahal saya sedang menunggu-nunggu itu gitu. Dan saya juga sedang menunggu-nunggu nih dari pihak simpatisan dari Subeki ya. Ternyata banyak sekali personil kepolisian. Personil kepolisian ini banyak di sidang pertama, ternyata memang tidak ada demo-demoan. Beda ya ketika ini berurusan dengan FPI. Sidikiyah ini sangat berbeda. Sidikiyah ini kan masalahnya torekot gitu loh. Nggak pantas ketika bikin demo-demo segala macam. Kecuali ya memang aksi damai seperti fitnahan-fitnahan itu kan mengklarifikasi. Itu hal yang wajar. Tapi kalau untuk demo ingin bebaskan kayak begini dalam proses ya enggak pantas lah. Dan ini tidak dilakukan oleh Sidikiyah. Ini tidak dilakukan oleh Sidikiyah. Lalu yang sangat saya sayangkan adalah ini hati nurani kita ini sudah mati. Subeki itu siapa? Putra seorang kiai. Ini yang pertama. Subeki ini siapa? Beliau ini seorang putra kiai. Subeki ini bermanfaat gak sih untuk bangsa, negara, untuk agama? Sangat-sangat bermanfaat sekali. Fakta-faktanya juga Subeki ikut bangun bangsa. Saudara Subeki ini ikut membangun bangsa. Salah satunya adalah memberikan pajak, salah satunya. Miliaran itu pajaknya Subeki untuk negara. Coba. Kenapa gak melihat itu semua? Apakah Subeki ini bermanfaat untuk agama? Jelas, otomatis. Manfaatnya sangat luar biasa lagi. Untuk urusan humanity saja di OPSID yang saya tahu ya. Di OPSID saja pergerakan untuk membangun rumah layak huni, rumah syukur ini juga ada keterkaitan dan keterlibatannya saudara Subeki. Ya. Belum tentu tanpa ada campur tangannya saudara Subeki ini bisa berjalan spiritnya dengan baik. Walaupun ini sistem gotong royong yang dilakukan oleh warga Sidikiyah. Tetapi ada ketuanya, ada pengurusnya lah. Ini yang dianggap adalah orang-orang yang memberikan spirit. Secara kerohanian gitu loh. Secara kerohanian sudah jelas di dalamnya ada Subeki. Nah ini perlu dicatat. Banyak nggak manfaatnya? Banyak. Jangan kita malah dengerin saudara Ade Armando di situ beritanya jauh. Menyampaikan bahwa Subeki ini tukang habis-habisin harta orang tuanya. Kata si siapa itu Rudy Kambri katanya Subeki ini adalah seorang predator, penghisap darah seorang wanita, beberapa gadis di bawah umur. Ini kan hoax semua ini. Saya sangat sayangkan ini senior-senior saya. Nggak boleh, harusnya nggak seperti itu. Ya. Lalu yang disayangkan lagi apa? Seorang Kapolres itu harusnya ya bisa lebih bijak lagi lah melihat kemaslahatan di belakang ini. Masa sih menangkap seorang Subeki aja seperti seorang lebih-lebih menganggap seorang teroris. Menangkap teroris kemarin berapa sih? Berapa orang sih gunakan personil? Sedangkan Subeki sudah tahu kasus pasalnya adalah asusila. Sidang saja. Undang-undang itu mengatur untuk tertutup, tidak untuk umum. Tetapi kenapa nih dugaan baru? Ini dugaan baru asusila, penangkapannya lebih-lebih daripada teroris. Publik begitu menghakimi akhirnya. Ini ada apa? Pak Kapolres ini ada apa gitu loh. Kok kesannya itu kayak seperti sangat luar biasa sekali. Oke, untuk masalah keramaian yang waktu di Sidikiyah yang saya tahu adalah saat itu memang pas kebetulan ada rencana pelantikan hari itu. Akhirnya pelantikan faktanya sampai sekarang ditunda. Baru dilaksanakan kemarin. Itu banyak orang bukan karena untuk berperang untuk membela Subeki, tidak. Yang digoreng ke publik itu adalah video yang udah lama dulu. Yang masalah Subeki itu difitnah karena kasus ini sudah lama sebetulnya. Video itulah yang diangkat. Yang ada kayak aksi-aksi demo itu, banyak ibu-ibu itu. Sebetulnya tidak. Ya makanya miris. Makanya saya sangat miris sekali.
Kok bisa memperlakukan Mbah Yaitar itu kurang apa? Fakta saya melihat sendiri bahwa ketika saya masuk ke pondoknya saja, bulu buduk saya itu merinding. Merinding sekali saya. Banyak sekali tempat-tempat sakral. Seperti monumen-monumen besar Hubul Waton Minal Iman. Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang begitu besarnya. Kok bisa diiyak-iyak? Job pecicilan kalau orang Jawa bilang itu. Kok pada pecicilan ke sana kemari gitu. Coba Anda siapapun yang aktivis NKRI, Anda memperjuangkan tentang itu. Ketika melihat itu nangis enggak? Kita itu memperjuangkan yang namanya burung Garuda. Pancasila. Hubul Waton Minal Iman, saya sebagai orang warga NU dididik sama ulama-ulama kiai-kiai kami NU untuk mencintai tanah air. Karena itu bagian daripada iman. Kok banyak sekali polisi kemarin ratusan bahkan hampir ribuan. Podo pecicilan. Kok podo pecicilan gitu loh. Aku ki nangis. Saya ngomong kayak begini tuh mengkritik supaya menjadi pembenahan. Karena saya sendiri pun juga bagian daripada Polri. Yaitu bangsa Indonesia. Yaitu Ar-Roiyah atau rakyat. Kami ini bagian daripada Polri. Anda ketika disumpah itu mendapatkan posisi amanah undang-undang, disumpah untuk karena jabatan, karena digaji, karena dibayar. Itu semuanya dari rakyat. Kami di sini itu bersumpah untuk NKRI ini tanpa ada embel-embel lain-lain. Dapat pangkat yo tidak, dapat gaji yo tidak, dapat apa-apa juga tidak. Tapi saya pribadi ini juga bagian daripada Polri. Rakyat Indonesia juga bagian daripada Polri. Ini masukan-masukan seperti ini supaya apa? Polisi tidak pecicilan. Nah wes pecicilan kayak begitu, membongkar tempat-tempat sakral seperti itu, diinjek-injek, seperti dinistakan, gak duwe unggah-ungguh. Itu pesantren tempat orang mencari ilmu. Apa coba nanti dampaknya? Dampaknya ketika engkau ngobrak-ngobrak pecicilan, pondok kamu ambil, kamu obrak-abrik seperti itu. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Institusilah yang akan mendapatkan karma tersebut. Dapat karma tidak? Dapat karma. Itu salah satunya adalah Sambo. Ya. Hari H seperti itu banyak orang nangis di seluruh umat. Umat Sidikiyah ini jutaan. Ketika nangis rasanya sakit tetapi tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa. Akhirnya warga Sidikiyah, mulai dari alumni, murid semuanya yang mengenyam ilmu di situ, akhirnya berdoa semua, ya Allah aku tidak berdaya, ya Allah kok tempat saya belajar dijadikan seperti ini, ya Allah kok pondok saya seperti ini, ya Allah. Rasa sakit ini ketika orang yang tersakiti itu berdoa, meminta sama Allah, hakul yakin akan dikabul sama Allah, semua hajatnya akan dikun fayakunkan sama Allah. Nah saat ini sudah terjadi itu. Seperti ditelanjangi institusi Polri. Seperti ditelanjangi. Sebabnya dari mana? Sebab mudorotnya ya dari itu. Sebab logika dan secara dohirnya seperti apa? Karena sebab dohir dan logikanya dari kasusnya Sambo. Coba. Anda kan gak ngerasain. Apalagi anda mungkin yang belum kenal Sidikiyah ya. Betapa saat itu warga Sidikiyah di seluruh dunia itu seperti merotoli balungi. Atine hancur lebur. Diiyak-iyak. Banyak polisi-polisi masuk geruduk, ya Allah kayak nangkep teroris. Semua merasakan sakit. Sakit bro. Saya sebagai orang di luar Sidikiyah, karena saya juga mengenal Sidikiyah itu baru kemarin. Saya melihat sendiri pun ikut sakit karena apa? Banyak monumen-monumen yang saat itu saya perjuangkan. Itu adalah simbolis-simbolis ideologi saya gitu loh. Ada Hubul Waton Minal Iman, ada Pancasila. Hei negara, dengar saya ngomong. Aktivis-aktivis NKRI selama ini itu memperjuangkan apa sih? Kami aktivis-aktivis medsos selama ini memperjuangkan apa? Pancasila.
Undang-Undang Dasar 1945. Kami memperjuangkan itu loh, ingat. Negara, nggak kamu bayar loh. Nggak kamu kasih jabatan loh. Begitu tulus dan ikhlasnya kami. Saat ini berpuluh-puluh tahun kami perjuangkan itu. Hanya diinjak-injak oleh tuyul-tuyul yang berseragam. Oknum. Saya tahu tuyul-tuyul yang berseragam ini tidak salah menjalankan perintah. Saya tahu itu. Saya tahu kok. Ini kritikan saya, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Karena saya juga bagian daripada Polri. Saya sangat miris sekali. Tahun ini waktunya untuk pensucian, pembersihan, memperbaiki semua. Jangan yak-yakan lagi. Indonesia ini sangat-sangat suci. Mayoritas di Indonesia adalah Islam terbesar di dunia. Tanpa ada dukungan pesantren-pesantren, kalau saya tidak ngomong seperti ini, saat ini yang menjadi korban adalah Sidikiyah. Kalau saya nggak ngomong seperti ini, nanti ketika ada masalah kecil, ujian itu kan bisa lari kemana saja. Allah ketika menurunkan ujian bisa ke putra kiai siapa saja. Dampaknya itu. Kalau saya nggak ngomong seperti ini, nanti akan ngerembet di pesantren-pesantren lain. Kasusnya beda, tidak mewakili pesantren, tetapi pesantrennya akan ikut tercemar. Seperti kasusnya Subeki. Makanya saya ikhlaskan untuk berbicara seperti ini. Ini demi pesantren di seluruh Indonesia. Supaya lain kali jangan ada siapapun itu tuyul-tuyul yang berseragam kurang ajar, yak-yakan ke dunia pesantren. Saya tidak terima. Saya sebagai salah satu alumni dari pesantren, saya tidak terima. Walaupun saya tidak pernah nyantri di Sidikiyah, tetapi saya di sini melihat mengatasnamakan dunia pesantren, saya tidak terima. Nanti akan diyak-yak seperti itu lagi. Nek meh ngiyak-ngiyak kayak oknum-oknum pesantren tidak apa-apa. Yang radikal, yang memberikan ajaran terorisme, ya, tidak masalah. Kalian mau tangkap dengan cara Anda nggak? Tetapi polisi ini harusnya itu kan berpikir, Kapolres Jombang. Harusnya Anda itu bisa melihat loh. Ini nih Sidikiyah ini banyak manfaatnya tidak gitu loh. Sidikiyah ini bermitra, bekerja sama, membantu negara, membantu kepolisian, membantu ideologinya, mensupport program-program negara. Kok mbok gawe yak-yakan? Loh selama ini Sidikiyah itu udah melahirkan jutaan. Jutaan manusia berbudi pekerti yang baik, berakhlakul karimah, ditanamkan cinta tanah air. Ini nggak seharga satu Kapolres mati semua. Nyawa segitu aja. Seandainya Polres itu nyawanya ditukar tambah sepolres, ini masih ndak imbang. Seandainya ndak imbang. Ayo, kita ini sebagai abdi-abdi negara, kita ini sebagai aparatur negara, Bu, lebih memilih ke kemaslahatannya dulu. Tengok dulu di belakang. Waduh, ini kok kemaslahatannya banyak. Melihat setidaknya Mbak Yaitarnya lah. Setidaknya melihat Mbak Yaitar. Ayo, akhirnya win-win solution yuk. Bagaimana caranya Subeki? Masa seorang Kapolres tidak mampu seperti itu? Ya, Bapak AKBP. Ya, sangat disayangkan. Ini bisa buat pelajaran kita semua tentunya. Gak boleh seperti itu. Ya, ingat yang tadi saya sampaikan. Bayangkan saja ketika warga Sidikiyah ini udah sakit semua, hatinya hancur, pondoknya tempat dia dulu menimba ilmu diinjak-injak. Ya Allah. Padahal mereka jutaan warga Sidikiyah mencintai tanah air. Hasil dari mana? Didikasinya Mbak Yaitar. Coba bayangkan. Coba bayangkan.
Yakin aku nek iling emosi kawan. Kau pikir gampang? Ya. Kau pikir memaparkan dedikasi yang baik untuk bangsa ini, emang lu pikir gampang? Mulai dari dini diajarkan untuk mencintai tanah air, mulai dari Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Emang gampang? Jutaan orang dibangun mulai dari dini. Coba. Betapa besar kalau seandainya hitung-hitungan matematika. Kalau seandainya sukses Mbah Yaitar itu mendidik alumni atau santri-santrinya lebih dari 5 juta orang, itu tidak seimbang ketika dibayar 1000 orang yang mati. Gak imbang. Apalagi kasus yang dugaan cabul, perkosa. Cabul, perkosa, predator, belasan santriwati di bawah umur. Yang saya sangat miris sampai detik ini. Media bungkam. Yang saya miriskan saat ini, sampai detik ini. Media seperti bungkam. Tidak memberitakan saat ini proses sidang. Beritakan dong yang semestinya saat ini. Ini jadi pelajaran ini untuk institusi Polri. Karena saya hadir dari dulu itu untuk Polri. Mengawal, mengapresiasi. Masa harus hebat-hebatan begitu? Oh, mentang-mentang ada yang punya pangkat, saya tidak punya pangkat. Lalu orang yang nggak punya pangkat nggak boleh bersuara. Salahkah saya ngomong seperti ini? Saya di sini tidak untuk provokasi. Tidak. Saya sudah benarkan Anda punya tugas, tetapi yang saya sayangkan itu seperti itu. Bu Yoho lebih melihat kemaslahatannya Mbah Yaitar itu loh. Apa yang dilakukan Mbah Yaitar itu loh. Apa yang ditanamkan oleh Mbah Yaitar itu loh. Jutaan orang itu loh mengenal cinta tanah air dari Mbah Yaitar. Aja podo micek, aja budek kupingmu. Sampai detik ini tuh loh, bapak-bapak kalau pengen tahu. Kalau seandainya si Dikia itu mau hanya untuk masalah egois pembelaan, ngumpulin massa, mungkin saja bisa menjadi sejarah. Ngumpulin massa, suruh demo, suruh berontak, suruh bebasin. Kalau mau dikumpulkan itu bisa, tetapi tidak pernah dilakukan. Dalam pengajian kemarin, saya itu sampai nangis batin dengar Mbah Yaitar. Saya tidak mau. Biarkan saja. Disampaikan sama Mbah Yaitar itu.
Dulu saya tidak pernah seperti ini loh. Sekarang aja saya seperti ini. Masa aja gara-gara ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 7 saya ngomong kayak begini harus takut? Kalau udah urusan seperti ini bintang-bintangan ayo. Kalau mau nanti bintang-bintang berjatuhan lagi. Kita tidak mengharapkan seperti itu. Saya itu nangis karena itu adalah dunia pendidikan pesantren. Supaya ini nanti tidak terjadi lagi. Ujian itu bisa datang ke putra siapapun. Ke pondok manapun. Tetapi kalau caranya seperti ini nanti, para aparat memperlakukan dunia pendidikan khususnya adalah pondok pesantren yang membuat dedikasi, yang membentuk karakter akhlakul karimah. Hanya kesalahan satu tidak melihat kemaslahatan yang lebih besar di belakangnya. Ini akan terulang kembali. Untuk WCC, Anda juga tidak mau mengkonfirmasi. Ngobrol kayak ngopi kayak sama kami ayo. Ada beberapa alumni, ada beberapa aliansi santri. Aliansi santri itu harusnya menjaga dunia santri. Kita ini orang muslim dididik. Sesuatu yang namanya aib saja, ketika diumbar saja, itu sudah namanya gibah. Kalau tidak benar itu namanya fitnah. Kenapa Anda ada tabayun? Kenapa Anda menamakan aliansi santri, tetapi Anda tidak menunjukkan karakter Anda, akhlakul karimah Anda seperti orang-orang santri? Katanya aliansi santri. Harusnya Anda menjaga santri. Kalau ada yang salah dibeneri. Ayo tabayun. Ini dalam dunia Islam, dunia agama. Ini hari ini tidak di stop, nanti pesantren-pesantren yang lain akan mendapatkan imbas. Yang menggredel itu nanti orang-orang yang mengatasnamakan aliansi santri juga. Sekarang youtuber bungkam, media-media mainstream bungkam, gak memberitakan tuh sekarang fakta hukum, fakta sidang. Takut dibully, pembela tukang cabul begitu. Saya sudah kenyang. Memberitakan sesuatu kebenaran itu memang sakit. Mana youtuber? Para alim ulama, para kiai, para ustadz. Dunia kami, dunia pesantren, dunia pendidikan saat ini sedang digredeli dengan apapun itu cara mereka. Seperti lebih sadis daripada PKI. Bersuara para alim, para ulama, para kiai. Bersuara. Atau sudah sepi membicarakan sidikiyah, adsennya sedikit, viewernya sedikit. Kalau saya bersuara sampai detik ini, ketika saya dianggap apes dan sial, ditangkap oleh orang gara-gara saya ngomong seperti ini, tak lakoni.
Kamu nggak suka nonton saya, unsub saja. Minggir. Ya, dunia saya dunia pejuang. Bukan dunia pecundang. Minggir, nggak usah nonton. Ya. Dunia saya adalah dunia perjuangan. Nggak suka, minggir. Dunia orang-orang yang memiliki sikis-sikis pecundang, minggir. Pasti kamu nggak akan nyaman nonton saya. Jantungmu berdetak keras. Ya. Hatimu sakit nonton saya kalau kamu pecundang. Ya kuat sikis kamu nonton saya. Minggir. Kebakar kamu nanti. Sudah dari dulu kerjaan saya adalah melawan arus. Dan alhamdulillah Allah kasih saya menang terus. Anda yang jihad selama ini gak pernah menang, itu artinya Anda harus introspeksi. Kalau itu bukan jihad, itu namanya jahat. Apa yang saya perjuangkan selama ini, alhamdulillah Allah kasih kemenangan. Allah menghendaki itu. Kerjaan saya adalah melawan arus opini. Kemenangan saya seandainya nanti apes dibeli dengan saya terikat dengan delik hukum, tak lakoni pirang tahun aku di penjara. Aku mau suatu saat nanti di penjara itu menjadi kesempurnaan bagi saya. Karena beberapa sahabat-sahabat Rasulullah yang menyuarakan kebenaran, yang berjihad di jalan Gusti Allah, pasti juga akan di penjara. Kesempurnaan buat saya. Lha kudune kira ya delok. Jangan karena subeki Anda nyesel. Iya, ada saat ini menyesal, tetapi Siddiqiyah sampai saat ini dampaknya sangat luar biasa. Itu sejarah. Pada pesantren terbesar di dunia salah satunya adalah Siddiqiyah. Yang memiliki pengikut banyak, yang usianya sudah sepuh pondok tersebut. Yang sudah sangat terkenal di Jombang. Pusatnya di Jombang. Iya, kok nggak delok gitu loh. Kok nggak delok banyak kemaslahatannya di dalam itu. Kalau seandainya tukar tambah apa yang dilakukan oleh Mbak Yaitar sudah mampu mencetak generasi anak bangsa yang mencintai tanah air, yang taat kepada negara, kepada seorang pemimpin, bukan seperti mereka organisasi-organisasi yang berideologikan kawarih. Orang yang menolak pemerintahannya, orang yang menolak pemimpinnya, itu kaum-kaum kawarih. Siddiqiyah tidak seperti itu. Siddiqiyah murni pure aswaja. Pure aswaja. Cinta tanah air dibangun mulai dari dini, dari anak-anak TK. Kalau seandainya hitung-hitungan pakai matematika, apa yang dilakukan oleh Mbah Yaitar ditukar tambah dengan 1000 nyawa pun gak akan nutup. Sama 100.000 nyawa pun gak akan pernah nutup. Gak imbang sama sekali. Ini kok hanya demi subeki. Masya Allah.
Salam. Ya bang. Ya makan dong lapar. Tas itu ya? Tas itu. Pesan sana makan. Oh sih. Pesan Grab atau pesan? Terserah. Ini bang. Ya, duitnya. Nah, yang mana-mana aja tuh, yang penting makan. Nah, sekalian utangku. Berapa? 1.500.000. 1.500.000. Oh, makan sih, makan sih. Enggak, sekalian utangku 1.500.000. Makan dulu kan. Aduh, terus. ST itu singkatan apa Gus? ST itu sehat tentrem. Salah nggak saya ngomong kayak begini? Kalau salah aku tak cukup pensiun. Salah nggak? Hasil duit dari ngebacot. Oh ya bener. Ini hasil saya dari YouTube. Ini hasil saya dari YouTube. Nih. Mau? Nih, hasil ngebacot dari YouTube. Insya Allah dapat duit, dapat keberkahan, dapat pahala. Menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya untuk gibah-gibahan, untuk fitnah-fitnahan seperti yang kamu gemari dunia pencot. Nih, bukan pamer, ini loh ada yang komentar ini duit hasil dari bacot, saya iakan biar dia seneng. Pembenci itu kan nggak butuh klarifikasi, cuman butuhnya itu kan caci maki, itu pembenci. Jadi mau diceritain apapun, fakta, kebenaran itu nggak butuh pembenci itu. Wong hidup saya itu bukan hidup palsu kok, apa adanya. Nek waktunya dugem ya dugem, waktunya nyanyi ya nyanyi, kumpul keluarga ya kumpul keluarga, kumpul bojo ya kumpul bojo, seneng-seneng ya seneng-seneng, ngaji ya ngaji. Uripku tak gawe seneng kok, nggak palsu kok, nggak ada settingan-settingan, ya kayak begini apa adanya. Wes seneng ya monggo, ora seneng ya minggato. Nah, orang itu kan melihat seseorang itu harus didasari dari awal nawa itu dulu. Niatnya ini apa kenal sama saya? Kalau niatnya itu didasari dengan penuh kecintaan, dengan cinta, diawali dengan cinta, pasti akan berkomentar yang baik. Tetapi kalau dia melihat saya ini penuh dengan kebencian, ngelihat saya sudah seperti ngelihat iblis, ya dia sendiri akan menjadi iblis, tersugesti dengan iblis. Kenapa? Iblis itu dunianya iblis. Manusia itu dunianya manusia. Ketika dia membawa dengan sifat iblisnya, maka dia akan ketemu iblis.
Lah wong aku apa onone kok. Duit YouTube, hasil dari bacot. Mbok menawa sebagai sifat kehati-hatian. Duit ini juga bermanfaat, maka saya sedikit banyak harus saya kasihkan setiap bulan untuk anak yatim piatu. Di sini ada nggak Mbak Siska Hapsari yang ngurusin duit YouTube saya untuk anak yatim piatu? Ada? Kalau ada komentar. Itu yang mengelola keuangan saya dari YouTube yang untuk anak yatim piatu. Untuk nenek-nenek jompo. Namanya Mbak Siska Hapsari itu yang nih Mbak Siska untuk ini. Beliau yang ngurus semuanya. Karena saya nazarnya seperti itu, hasil dari YouTube untuk itu sebagian untuk anak yatim piatu. Kamu suka ya silakan, nggak suka ya silakan. Bukan saya sombong atau riak, bukan. Ini juga motivasi bagi Anda, ya kan? Hadir Gus ada di sini, itu Mbak Siska itu. Beliau yang kontrol itu. Duit YouTube setiap bulannya itu untuk anak yatim piatu juga. Itu Mbak Siska Hapsari itu. Wong hidup kok mau palsu, hidup kok munafik. Hidup tuh ndak usah munafik, bloko suto aja kayak begini. Enak, merdeka. Ngomong ya sing hak ya hak, batil ya batil, wis ngono wae. Mbok anggap aku ki sombong ya monggo terserah, ora seneng ya minggato lho kan aku ki enak wong. Kamu ndak terima ya sampri aku, yuk kita ngopi. Yo gitu kan enak dari dulu begitu saya. Betul Gus harus dijelaskan. Iya Mbak Siska. Saya jelaskan karena saya dulu pernah bernazar. Waktu proses YouTube saya baru 2 hari saya bikin, itu langsung saya umumkan. Insya Allah nanti kalau saya seumur-umur kan, dulu kan channel saya nggak dimonet, nggak ada duitnya. Sekarang dimonet baru beberapa bulan yang lalu ya. Itu setelah saya buat baru, saya sudah bernazar hasil dari YouTube sebagian kita mau kasihkan untuk anak yatim piatu. Dan alhamdulillah sudah tercapai, itu sudah senang sekali saya. Saya bisa nasar saya ini sudah saya jalankan. Saya senang, bukan saya riak. Jadi saudara-saudara jangan kaget gitu. Maksud tujuan saya ngomong seperti ini juga ini edukasi gitu. Ini juga edukasi untuk para YouTuber yang lain gitu. Selain bermanfaat, YouTube-nya buat manfaat untuk menyuarakan kebenaran, juga YouTube itu hasilnya untuk sebagian untuk sedekah wajib. Tetapi tidak berimbang. Apa yang dilakukan selama ini oleh Sidikiyah. Pernah Sidikiyah itu viral. Apakah Anda mengenal Sidikiyah? Tidak. Apa yang dibangun oleh Sidikiyah? Tidak. Mulai dari gempa besar di Jogja? Tidak. Bahkan Sidikiyah itu tertutup, kalau bantu-bantu itu loh nggak pernah dipamer-pamerin orang. Nggak pernah. Saya yang menyuarakan dari kemarin karena apa? Ini loh edukasi gitu. Ini loh kebaikan-kebaikan Sidikiyah yang perlu. Kata dari orang-orang Sidikiyah katanya, Gus Arya Sidikiyah itu nggak perlu diakui. Ketika melakukan kebaikan-kebaikan nanti dikatakan riak takutnya katanya. Bukan masalah riak Bapak Ibu. Ini perlu, ini dedikasi juga untuk masyarakat Indonesia. Bagaimana gotong royong, bagaimana ikut membantu negara, membangun bangsa. Sidikiyah nggak pernah itu pamer-pamerin dia ini. Kemarin bagi-bagi rumah gratis layak huni sebagai wujud syukur kemerdekaan negara, bangsa negara Indonesia. Coba bayangkan, pernah viral. Yang viral malah Sugi Nur. Ngumpulin donasi dengan cara caci maki, dengan cara dakwah menghujat sana dan sini. Engko bangun masjid ning kono, bangun musola ning kono, viral. Sidikiyah apakah pernah melakukan seperti itu? Enggak pernah.
Di sisi lain itu juga saya memaklumi bahwa warganet plus 62 saat ini itu lagi gemar-gemarnya nonton konten-konten yang ketersinggungan, konflik, menggemari konten-konten konflik. Kalau ada konflik rame, kalau ada kebaikan tidak rame. Dunia ini nggak pernah bisa menerima kebaikan. Ya, intinya masalah celah mencela number one. Yes, ini yang harus dilawan, harus seperti itu. Ada yang komentar WCC mantap dong. Bapak-bapak, ibu-ibu dari WCC, saya saat ini posisi ada di Jombang. Barangkali mau ngopi ayo. Ayo, saya mau tanya-tanya sekilas kasusnya, perjalanan kasusnya Subeki. Bisa tidak? WCC jos, gak ngopi we. Angel. Jangan sok NKRI kata si Irul ganteng katanya. Terus kalau gua nggak sok NKRI, apa gua harus sok kadrun? Sok Jin Tomang begitu? Kamu lebih parah lagi cara pemikirannya. Lebih baik sok NKRI daripada sok PKI. Lebih baik sok NKRI daripada sok kadrun. WCC kelewat rendah ketemu kamu nggak level. Oh iya bener, WCC memang nggak level dengan saya. Wong channel WCC yang nonton cuma 500 orang, kalau punya saya kan ratusan ribu bahkan jutaan. Lo ini luarnya aja yang putih, dalamnya busuk lo Gus. Siap, terima kasih. Jangan kamu busuk-busukkan. Aku itu sudah mengakui bahwa saya adalah orang yang busuk terbusuk dari busuk. Itulah saya. Bajingan, paling bajingan saya di antara para bajingan. Itulah saya. Jadi kalau kamu merendahkan saya itu ya salah. Wong kamu gak rendahkan itu, saya sudah merendahkan diri saya serendah-rendahnya. Sehingga kamu itu sudah gak mampu merendahkan saya. Apa yang kamu mau cari untuk menumbangkan saya, kelemahan saya kan gak ada. Saya sudah tumbangkan diri saya sendiri. Ya. Ya. Oke, untuk tutup statement saya katakan, saya kok memiliki keyakinan bahwa saudara Subeki ini akan bebas. Bebas murni. Ya kita serahkan saja sama orang-orang yang membidangi, yang ahli-ahli hukum yang saat ini sedang melakukan pembelaan tentunya. Yang pertama adalah kita serahkan kepada Yang Sang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa kita serahkan saja, mudah-mudahan Allah turunkan itu keajaiban. Karena Allah sendiri yang maha tahu. Menurut kita kadang-kadang benar, menurut Allah tidak benar. Allah tahu Subeki ini seandainya tidak salah. Tetapi ketika itu sudah dikehendaki jalannya seperti itu sama Allah, maka Allah pun akan menghendaki Subeki akan diproses hukum. Kan begitu? Jadi semua yang maha benar itu hanya Allah saja. Kita harus tetap berhusnudzon. Ya. Ya itu tadi pandangan-pandangan saya. Statement yang saya sampaikan tadi adalah tentang keterlibatan plat merah demo kemarin waktu sidangnya Subeki.
Mau sok mobil plat merah digunakan. Korban yang katanya pemerkosaan ternyata ngelepas kancing sendiri. Nah, ini pelapor atau pelakor kan begitu. Kesaksian-kesaksian yang dihadirkan kesaksian bodong yang tidak memiliki dasar yang jelas. Saksi kok hanya katanya, dan katanya. Kata si fulan ini begini, kata si fulan itu namanya isu. Masa hukum mau diintervensi sama yang namanya isu yang tidak jelas? Ini namanya hukum tidak punya hati nurani nanti. Mudah-mudahan hakim kuat, hakim bijak tanpa ada. Walaupun ada intervensi akan tetap berlaku bijak terhadap Subeki. Ya mudah-mudahanlah Allah perlihatkan semuanya. Ya. Harapannya seperti itu karena kita melihat fakta hukum ya. Kita kan melihat fakta hukum ya seperti itu. Jadi analisa saya ini bukannya saya mendahului kersane Gusti Allah, bukan. Ini analisa pribadi saya melihat sepertinya Mas Beki akan bebas murni. Bebas. Kalau memang tidak ada intervensi. Insya Allah. Tetapi di balik semuanya itu rahasia Allah. Hanya Allah yang maha benar. Saya berkeinginan baik untuk menyampaikan sesuatu analisa yang baik. Yang ada dalam fakta hukum. Tetapi kehendak Allah kan kita tidak tahu. Semuanya itu misteri. Hanya Allah yang maha benar, saya bisa jadi salah. Menurut saya benar, mungkin menurut Allah bisa salah. Walaupun Subeki ini tidak bersalah, bisa jadi ketika itu digendai sama Allah, prosesnya salah menurut Allah. Allah uji, bukan menurut Allah salah. Allah uji dengan cara seperti itu ya mau tidak mau. Ini sebuah ujian, cobaan yang harus dilakukan oleh saudara Subeki. Ya, yes, doakan saja. Doakan saja pokoknya untuk teman-teman semua. Mendoakan. Amin ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada tutur kata saya agak sedikit sentimen keras terhadap para kadrun, ya tolong dimaafkan. Ya, mudah-mudahan manfaat untuk saya pribadi dan untuk saudara-saudara semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.